Timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Timnas Korea Selatan nanti malam. Timnas Indonesia bertemu dengan Korsel setelah lolos dari babak kualifikasi grup. Timnas Indonesia akhirnya bisa lolos setelah melalui perjalanan panjang serta banyak drama di babak penyisihan grup. Timnas Garuda sendiri berada di grup A yang diisi oleh negara berikut. Timnas Indonesia sendiri bisa lolos setelah membawa 6 poin dari hasil 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Dari semua kemenangan tersebut, tidak luput dari arahan pelatih baru Timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sendiri bisa tampil apik berkat kedatangan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sejak kepemimpinannya, skuad Garuda banyak mengalami perubahan pesat, mulai merubah gaya permainan skuad Garuda, mulai dari taktik serta visi misi bermain. Shin Tae-yong pertama kali melatih skuad Garuda. Ia mengajari teknik passing karena dinilai passing pemain timnas sangat tidak bagus. Kemudian, ia mengubah pemain timnas menjadi selalu untuk disiplin, serta melatih fisik para pemain timnas agar kuat ketika bermain fisik. Alasan Shin Tae-yong melatih fisik para pemain timnas karena menurutnya fisik pemain timnas dinilai terlalu kecil dan lemah, sehingga selalu kalah ketika duel fisik. Melirik pemain naturalisasi, dinilai banyak pemain timnas yang tidak sesuai dengan gaya permainannya. Lantas membuat Shin Tae-yong berpikir untuk memanggil pemain naturalisasi. Kemudian Shin Tae-yong mencari dan memanggil pemain naturalisasi keturunan Indonesia di Belanda. Dan Shin Tae-yong berhasil menemukan pemain berketurunan Indonesia di Belanda. Dan inilah daftar pemain naturalisasi Indonesia. Dan tak butuh waktu lama, Timnas Indonesia pun mengalami perkembangan pesat. Shin Tae-yong berhasil mengubah Indonesia menjadi lebih bagus. Terbukti Indonesia menang telak atas Vietnam, Yordania, serta Australia. Ketegasan seorang Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tak kenal toleransi akan pemain yang melakukan indisipliner. Terbukti sudah ada 7 pemain yang terkena sanksi dari ketegasan Shin Tae-yong. Dan berikut daftar pemain yang terkena hukuman dari Shin Tae-yong. Yang pertama ada Rifat Marasabesi. Pemain ini dikoret dari timnas karena melakukan indisipliner. Ia dikoret lantaran datang terlambat ke tempat penginapan hotel tanpa kabar. Dan Shin Tae-yong sudah memberitahu paling lambat ia harus datang sebelum jam makan siang. Yang kedua ada Osvaldo Hai. Ia dikoret dari timnas karena absen dari pemusatan latihan sebelumnya karena sakit tetapi tak memberi kabar. Dan yang ketiga, ada Mark Long. Ia mengalami hal yang sama. Ia sempat bergabung di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Ia meminta izin kepada Shin Tae-yong pada saat itu untuk menemani sang istri yang melahirkan. Kemudian Shin Tae-yong pun mengizinkannya, namun setelah itu, ia tak memasukkan namanya di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Hidayat Haji Haris adalah pemain yang terkena sanksi dari ketegasan Shin Tae-yong. Ia terkena sanksi lantaran melakukan tindakan indisipliner serta berattitude buruk dan terpaksa harus dipulangkan dari pemusatan latihan timnas di Dubai. Sergi Ivano, ia dikoret dari timnas U19 dikarenakan indisipliner. Ia diketahui keluar malam untuk pergi ke sebuah klub malam.
3 Febrian, ia dipulangkan oleh Shin Tae-yong. Lantaran pulang tengah malam bersama Serbi ke hotel di pemusatan latihan. Dan yang terakhir Ahmad Afraid Rizal, ia dicoret lantaran ketiduran di hotel, sehingga melewati sesi pelepasan keberangkatan yang diagendakan. Dan itulah daftar pemain yang dicoret oleh Shin Tae-yong karena tindakan indiscipliner. Dulu dihina, sekarang dipuji. Ya, begitulah keadaan dulu Shin Tae-yong sebelum melatih timnas. Bahkan dihina oleh warga Korea Selatan sendiri. Dan ini momen terparah ketika Shin Tae-yong dilempari telur oleh warga Korea Selatan pada saat konferensi pers. Di sini supporter timnas Korea Selatan tidak terima lantaran timnas Korea Selatan tidak lolos 16 besar. Akan tetapi Shin Tae-yong kini dipuja warga Korea Selatan lantaran bisa membawa dan mengasuh timnas Indonesia menjadi bagus. Pertandingan hidup dan mati. Di laga nanti malam timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang kuat. Dan timnas Indonesia harus berhati-hati karena timnas Korea diisi oleh bintang Eropa muda. Dan Shin Tae-yong mempunyai tugas yang berat karena harus mewaspadai 3 pemain bintang Korea Selatan. Dan kita doakan saja semoga timnas Indonesia bisa menang melawan timnas Korea Selatan. Laga ini cukup unik karena Shin Tae-yong berjumpa dengan negara asalnya. Dan laga ini dijuluki oleh warganet sebagai ilustrasi klan Uchiha. Serta Shin Tae-yong harus bisa memilih profesionalitas atau nasionalisme. Kembalinya Nathan to AOE. Setelah sebelumnya mengikuti latihan selama 1 minggu, dan setelah itu, ia harus pergi ke Belanda kembali. Nathan akhirnya diizinkan oleh klubnya untuk membela timnas Indonesia nanti malam. Ia akan tampil nanti malam di laga timnas Indonesia melawan Korea Selatan di Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan pukul 0.30 WIB. Ini merupakan sebuah vibes yang positif bagi Indonesia karena Indonesia semakin optimis untuk menang melawan Korea Selatan. Di sebelumnya Nathan hanya diizinkan bermain sampai grup phase akhir. Namun kenyataannya tidak, dan inilah yang akan menjadi sisi baik timnas Indonesia. Dan setelah mendapat izin, Nathan langsung terbang ke Qatar untuk mempersiapkan semuanya. Kabar Nathan diizinkan oleh klubnya diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir. Dan semoga ini akan menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Dan semoga nanti malam timnas Indonesia bisa menang melawan timnas Korea Selatan. Dan jangan lupa saksikan pertandingan Indonesia vs Korea Selatan hari Jumat pukul 0.30 WIB. Meskipun tanpa kehadiran Nathan, Indonesia masih bisa menang. Namun ini menjadi pembeda di lini tengah timnas Garuda. Dengan kehadiran Nathan, Indonesia bisa lebih solid dan bisa bermain sesuai arahan dari pelatih Shin Tae-yong. Nathan sendiri di lini tengah berduet dengan Ivan Jenner dan terbukti duetnya sangat baik serta mampu memfilter serangan lawan dan tidak segan untuk mempressing lawan. Hal itulah yang membuat lini tengah timnas Indonesia kuat serta tidak mudah kebobolan. Dan di sini saya akan menampilkan skip dari Nathan Choan A.